peroleh juga dari kegiatan TPK, atau memang ini sudah menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah selama ini? Tidak banyak, nanti kita coba bergiliran, nanti dimulai dari Pak Watman, kemudian Pak Nazarul, Pak Abdul Rauf, terakhir nanti Bu Mas. Nah, tadi pertanyaan yang pertama, tadi di dalam penyampaian cuplikan praktik mengajar, Bapak Ibu menyebutkan tadi masalah pendekatan, kalau tidak salah tadi ya. Kita mempergunakan pendekatan, tadi ada yang discovery learning, ada yang scientific, dan macam-macam. Pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Watman, apa pertimbangan Bapak dalam memilih pendekatan tertentu dalam pembuatan EPP yang nanti akan Bapak ajarkan, akan Bapak praktekkan dalam kegiatan pembelajaran? Pertimbangan Bapak memilih pendekatan atau pendekatan tertentu dalam pembuatan EPP yang nanti akan dipraktekkan itu apa? Speakernya belum, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Baik, pendekatan menurut saya di dalam proses pembelajaran yang dilakukan adalah disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Pertama, disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Jikalau materi itu lebih cenderung kepada konseptual, maka kita akan memakai dengan pendekatan model discovery learning atau mencari hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi tersebut. Tetapi jikalau ada sebuah materi nanti yang berkaitan dengan permasalahan di dalam kehidupan, maka kita akan memakai pendekatan atau model pembelajaran problem based learning. Nah, jadi di RPP 1 ini saya sengaja membuat pendekatannya atau model pembelajarannya discovery learning karena pada prinsipnya pada RPP 1 ini kita lebih fokus kepada hal-hal yang bersifat konseptual, memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan pernikahan. Dan nanti pada RPP yang kedua kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan di dalam problem pernikahan di dalam masyarakat. Nah, jadi di saat itu nanti kita akan memakai model pembelajaran problem based learning. Jadi pada RPP 1 ini yang menjadi landasan bagi saya untuk mengambil pendekatan discovery learning, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, lanjut Pak Nazarul. Kira-kira apa pertimbangan Bapak memilih pendekatan tertentu dalam membuat dan menyusun RPP yang akan nanti dipraktekkan dalam kegiatan pembelajaran? Baik, terima kasih Pak. Saya coba menjawab. Yang menjadi pertimbangan saya membuat suatu pendekatan dalam proses pembelajaran adalah bahwasannya di mana kita mengajar itu bagaimana supaya tujuan pembelajaran itu tercapai, Pak. Sehingga kita memang harus membuat suatu pendekatan, membuat modelnya apa, karena terlebih dari itu kita juga harus melihat profil pelajar kita, profil peserta didik kita gitu, Pak. Karena berbeda individu, maka berbeda pula gaya belajar mereka. Sehingga kita memerlukan suatu pendekatan, suatu model pembelajaran supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan nanti tercapai kepada peserta didik kita. Sehingga pembelajaran pun tidak sebatas hanya sekedar menyampaikan kepada peserta didik. Tugas kita sebagai guru itu kan tidak hanya menyampaikan, tapi bagaimana kita memahamkan, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa terhadap materi yang sudah kita pelajari, dan yang terlebih penting lagi mereka dapat mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena setiap pembelajaran yang kita lakukan pasti kita kaitkan dengan kehidupan nyata, dengan realita kehidupan nyata mereka, supaya mereka benar-benar menerapkanlah apa yang dapat kita pelajari. Nah, hal inilah yang membuat saya kenapa saya harus membuat suatu pendekatan ketika saya mengajar, ketika saya membuat rencana pembelajaran.
Saya kira itu Pak dosen. Terima kasih Pak. Oke, Pak Abdul Rauf, pertanyaan yang sama, kira-kira apa tanggapan Bapak? Ya, baik. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar daripada saya buat pendekatan, terutama dalam saya mengajar, saya lihat kondisi dan keadaan keragaman siswa Pak di SMK Negeri 1 ini memang keragaman itu sangat bervariatif di siswanya. Kenapa ini saya terapkan? Karena sangat sesuai juga dengan kurikulum ke-13 lah kalau saya lihat. Lebih tertuju kepada siswa. Ketika pelajaran yang saya sampaikan ini tertuju kepada siswa, tentunya siswa lebih respect, lebih respon tentang apa-apa materi yang saya sampaikan kepada mereka, Pak. Jadi ketika sampai materi itu kepada mereka, mereka akan lebih mentelaah, lebih respon, lebih aktif, lebih lebih percaya diri ketika kita kembalikan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang kita ajarkan kepada mereka. Jadi metode ini memang selalu saya pakai, khususnya saya di kelas 12 Pak Watman, Pak dosen di sini. Jadi metode ini sangat manfaat lah, artinya manfaat buat saya, manfaat juga buat siswa itu Pak. Itu yang melatar belakangi saya untuk menggunakan metode ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Lanjut Bu Mas Juliana Siregar. Apa pertimbangan Ibu memilih metode dalam penyusunan RPP, kemudian nanti dipraktek juga dalam kegiatan pembelajaran? Ya Pak, pertimbangan saya untuk memilih model pembelajaran juga tidak jauh dari jawaban para bapak-bapak. Itu melihat situasi dan kondisi anak yang pertama, kemudian melihat kebutuhan daripada siswa itu sendiri. Karena memang kami di daerah perkampungan ini ya Pak ya, kadangkala keinginan untuk belajar anak-anak itu sungguh di bawah sekali, jauh sekali. Karena mungkin dalam keadaan anak-anak itu yang ekonominya mungkin ya Pak ya. Jadi kita harus melihat itu. Contoh saya buat di RPP saya masalah PBL. Yang tadinya anak-anak itu ya ada yang tidur lah, ada yang malas, ada yang masuk. Jadi kalau kita memperlihatkan video ataupun ada memperlihatkan suasana yang indah untuk pembelajarannya, yang tadinya mereka itu cabut, datang lagi, masuk lagi. Oh ibu ini masuk, seru gitu kan Pak ya. Jadi itulah Pak cara saya untuk memilih model pembelajaran. Oke, ini lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dimulai untuk Pak Nazarul dulu. Ini kan kita mengenal sekarang istilah HOT, ya HOTS, ya kan? Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak jelaskan tentang HOT dan kira-kira indikator perangkat pembelajaran yang masuk kategori HOT itu seperti apa? Silakan Pak Nazarul. Baik, terima kasih Pak. Saya coba jawab kembali terkait mengenai HOTS, sesuai dengan singkatannya itu HIKE ya Pak ya. Jadi HOTS ini bagaimana kita menyajikan pembelajaran baik berupa materi yang akan kita ajarkan ataupun bentuk-bentuk soal terhadap pemahaman materi yang akan kita sajikan. Bagaimana kita nanti membuat murid itu supaya berpikir lebih tinggi Pak, berpikir lebih kritis lagi terhadap persoalan ataupun terhadap materi yang akan kita paparkan kepada peserta didik. Nah, di mana hal ini juga berkaitan dengan pembelajaran pada zaman digitalisasi ya Pak ya, pada zaman sekarang ini dikenal juga dengan istilah abad 21, bahwasanya memang peserta didik itu harus benar-benar dituntut untuk dapat berpikir kritis ya, dapat menganalisa, dapat berpikir lebih tinggi lagi lah Pak, sehingga mereka tidak hanya sebatas hanya duduk diam mendengarkan daripada penjelasan materi daripada guru, tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana kita bisa membuat peserta didik itu bisa menelaah, mengevaluasi dan menganalisis terhadap materi yang kita sajikan, terhadap materi yang kita sampaikan. Saya kira itu Pak.
Masih mute, Pak. Mohon maaf, Pak. Mikrofon Bapak mati, Pak. Iya. Maaf. Nah, apa yang Bapak pahami dari HOT, kemudian indikator sebuah perangkat pembelajaran yang HOT itu seperti apa? Saya, Pak. Saya lagi ya, Pak. Pak Abdul Rauf. Ya, terima kasih, Pak. Apa yang saya ketahui tentang model daripada pembelajaran HOT, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level tinggi, Pak, maksudnya HOT ini. Jadi cara berpikir anak-anak ini bagaimana bangkit, berpikir kritis tentang apa yang mereka analisa, tentang apa yang mereka dapat melalui materi-materi yang diberikan oleh tenaga pendidik. Itu, Pak, secara umum daripada HOT itu. Jadi membangkitkan gairah semangat anak-anak untuk lebih berpikir tingkat tinggi, Pak, lebih merespon daripada pelajaran-pelajaran yang ada. Terima kasih, Pak. Oke. Ibu Mas, pertanyaan yang sama, Bu. Speaker Ibu belum aktif lagi, Bu. Maaf Pak. Ya sama-sama, saya juga seperti itu kan tadi kan. HOT itu sendiri yaitu berpikir tingkat tinggi ya Pak ya. Nah, jadi dalam memilih materi maupun soal, kita harus memilih ataupun mencari cara agar siswa itu bisa berpikir kritis, bisa menganalisa dengan baik. Nah, jadi itu Pak. Apa lagi? Cukup? Cukup Pak. Lanjut, Pak Watman. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya Pak, bagaimana pembelajaran yang HOT itu ya. Pertama sekali kita lihat dari segi pengertiannya high order thinking skill. Berarti adalah suatu kecakapan, suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada pembelajaran abad 21 ini. Ya. Jadi kita sebagai guru tentu merujuk kepada apa yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Dalam hal ini adalah kementerian yang membuatnya di dalam menjabarkan sebuah KD, kompetensi dasar. Ya. Pada kompetensi dasar dibuat di sana menganalisis, berarti dalam level kognitifnya C4. Gitu. Ya. Jadi karena dari pemerintahan kita sudah menuntut untuk apa? Untuk mengajarkan kepada peserta didik dimulai dari level menganalisis atau C4, maka kewajiban kita sebagai guru adalah bagaimana mengembangkan kompetensi dasar yang telah dibuat tersebut sehingga dijabarkan dalam ada tolok ukurnya bagi kita, yaitu dengan membuatnya indikator pencapaian kompetensi IPK. Jadi di IPK itu kita sebagai guru kita buat juga kata-kata operasionalnya yang berkaitan dengan apa? Dengan yang menganalisis. Nah, jadi penjabaran dari kompetensi dasar. Kemudian di dalam proses pembelajaran kita harus bagaimana peserta didik bisa menjadi peserta didik yang memenuhi kriteria pada pembelajaran abad 21, yaitu di mana peserta didik bisa berpikir kritis, bisa kreatif, bisa saling berkolaborasi. Itu kecakapan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus merancang proses pembelajaran itu, menstimulus peserta didik untuk senantiasa berpikir kritis, untuk senantiasa dia bisa kreatif di dalam pembelajaran. Kemudian juga dia bisa saling berkomunikasi, saling bekerja sama, berkolaboratif dengan teman-temannya. Ini kecakapan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21 ini. Jadi inilah yang menjadi landasan bagi kita untuk bagaimana peserta didik ini bisa menjadi peserta didik yang kreatif,
berpikir kritis dan berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman-temannya, agar nanti setelah dia tamat dari pendidikan, dia bisa terbiasa dengan kecakapan-kecakapan abad 21 tersebut. Kemudian setelah pembelajaran tentu kita juga tidak putus di situ saja. Tentu kita membuat soal-soal yang bisa merangsang anak-anak berpikir kritis, sehingga sampai kepada soal-soal kita yang kita buat adalah soal-soal yang hot, ya, sehingga di mana soal-soal itu bisa menstimulus peserta didik untuk lebih berpikir kritis, menganalisis secara tajam terhadap soal-soal yang kita buat tersebut. Mungkin itu dulu Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Saya singgung juga lah sedikit tentang materi modul perkembangan peserta didik. Menurut Pak Abdul Rauf, bagaimana cara Bapak menghadapi dan melaksanakan pembelajaran dengan siswa dari generasi Z, generasi Alpha yang kadang secara teknologi mereka lebih pintar, lebih bisa daripada kita? Bisa Pak? Oke. Ya Pak. Ya, ini trik menghadapi generasi Z dalam kegiatan pembelajaran kira-kira gimana Pak? Ya, pengalaman nih ya Pak, yang dialami ya Pak ya. Ya, ya. Nah, jadi memang yang kita alami dalam mendidik anak-anak dalam belajar terkait dengan abad 21, sesadar-sadarnya memang terkadang Pak, kita dibanding siswa khususnya terkadang di anak-anak RPL ataupun TKJ Pak di kami itu, mereka lebih lihai dalam menggunakan teknologi. Terkadang juga kita memang sebagai guru berkolaborasi, bekerja sama dalam pembelajaran ketika kita memang tidak paham dalam mengoperasionalkan teknologi tersebut. Jadi anak-anak tersebut terkadang kita kerjasama meminta mereka seperti memasangkan bagaimana nih mengupload ini melalui InFocus segala macam kan gitu Pak di tingkat SMA. Ketika saya memang membutuhkan video-video pembelajaran terkait materi-materi yang ingin saya sampaikan. Nah, memang ketika kita ajak kolaborasi dengan pendekatan yang seperti itu, siswa memang semakin nyaman dengan kita. Kemudian yang kedua tetap kita berikan batasan-batasan siswa antara guru dan siswa selagi itu memang masih dalam ranahnya dunia pendidikan. Jadi memang apa yang saya alami hari ini Pak di SMK Negeri 1 Tanjung Merawa dalam mendidik anak-anak terkait dengan teknologi, kita sering berkolaborasi, bekerja sama dalam meningkatkan khususnya pembelajaran berbasis teknologi tersebut Pak. Beda memang ketika kita hanya belajar terkait teori ataupun terkadang saya membahas materi itu dengan metode ceramah. Mereka fokus hanya mendengar. Sekali-sekali terkadang memang kita berikan aplus bagi mereka yang mampu juga presentasi ke depan. Tapi secara teknologi khususnya di pelajaran yang berbasis hot ataupun abad 21 ini Pak, kita sering memang minta tolong berkolaborasi dengan anak-anak. Itu pengalaman Pak. Oke, lanjut Ibu Mas. Speaker Ibu belum aktif. Speaker Ibu belum aktif. Speakernya Bu, speaker. Udah. Sama dengan jawaban Pak Abdul Rauf, keadaan siswa kita ini memang sudah canggih-canggih sekali ya Pak ya. Hadapi generasi Z dan Alpha ini, ya memang kita sih harus dituntut untuk melek teknologi ya Pak ya. Nah, jadi harus selalu update ilmu pengetahuan. Nah, jadi yang tadinya saya tidak mengenal yang namanya bikin video, buka masalah InFocus ya. Sekuat tenaga saya harus saya belajar untuk itu. Kemudian yang kedua, sebelumnya saya minta tolong juga kepada anak-anak, kerjasama dengan anak-anak, karena memang kalau di SMA kita sudah seperti kawan-kawan juga itu ya Pak.
Nah, jadi untuk menyesuaikan itu semua, kadangkala nanya juga sama siswa, tapi kadangkala jaga juga. Ada jaim-jaimnya sedikit cara nanyanya, Pak. Jangan terlalu rendah kali kita. Nah, tapi ya kadangkala memang adab mereka itu agak menurun ya, Pak. Jadi gimana cara kita untuk menghadapi mereka itu selalulah kita ajak untuk berdiskusi bagaimana adab itu harus dijaga. Karena memang kecanggihan mereka di teknologi itu sudah sangat canggih sekali sehingga adab-adab mereka itu sangat kurang sekali untuk kita para orang tuanya. Nah, itu yang kita harus kuat untuk mengajak mereka selalu dan tidak bosan untuk menegur mereka dan jangan terlalu canggih jangan terlalu candu untuk megang handphone. Nah, harus ada situasi kondisi yang bisa kita kondisikan untuk saat memegang handphone ataupun mempergunakannya. Itu nasihat lah sampai berbuih nanti mulutnya kadang kita nasihati kepada anak-anak itu ya Pak ya. Nah, saya rasa itu saja lah Pak. Oke, Pak Watman, kira-kira ini pertanyaan yang sama Pak. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kalau menurut saya Pak, dalam menghadapi generasi Z ini, kita teringat dengan pesan dari Imam Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi kalau kita sekarang mendidik dan mengajar generasi sekarang adalah generasi yang memiliki teknologi berteknologi tinggi gitu. Kita tidak bisa dengan metode ceramah saja kepada anak-anak kita. Sementara anak-anak kita dia sudah hebat-hebat dengan teknologi. Tetapi tentu kita sebagai guru tidaklah membatasi, tidaklah tidak melarang peserta didik untuk mengikuti teknologi. Akan tetapi kita sebagai guru harus bisa beradaptasi dengan peserta didik kita yang kita hadapi saat ini. Dalam menghadapi anak saat ini generasi Z ya, anak yang dengan semuanya dengan gadget belajar ya, dengan HP mereka belajar, sedikit-sedikit mereka main HP. Lalu bagaimana ketika di satu sisi kita melihat teknologi itu sangat penting dalam kehidupan kita, tetapi di satu sisi lain terkadang teknologi itu bisa menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak cakap di dalam menggunakan teknologi tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai seorang guru dalam menghadapi generasi ini? Mungkin perlu kontrak belajar dengan, kalau menurut saya perlu bikin kontrak belajar dulu dengan anak ketika kita mau belajar. Ada kalanya di saat kita mengajar, ada kalanya membutuhkan informasi-informasi yang diambil dari Google misalnya. Maka di saat itu anak-anak diperbolehkan untuk menggunakan handphonenya untuk mendapatkan sumber-sumber belajar. Tapi ada kalanya ketika materi yang akan kita sampaikan itu membutuhkan kefokusan dari peserta didik untuk belajar, maka di saat itu HP peserta didik dikumpulkan di depan. Jadi kita tidak melarang secara menyeluruh, tetapi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, kemudian materi yang akan kita sampaikan. Itu yang saya lakukan di dalam proses belajar mengajar di lokal dalam menghadapi generasi Z sekarang ini, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terakhir Pak Nazarul. Baik, terima kasih Pak. Saya coba menanggapi dan menjawab. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari rekan-rekan Bapak Ibu yang lain, bahwasanya memang terkait tentang generasi A dan Z itu memang tidak bisa kita pungkiri ya Pak ya, dan tidak ada yang bisa kita salahkan sebenarnya karena memang zamannya sudah seperti itu. Nah, namun yang harus kita lakukan saat sekarang ini adalah sebagai guru kita harus melakukan pengembangan diri Pak, kalau saya pribadi ya. Karena memang terkait dengan generasi AZ itu ya identik dengan zaman digitalisasi atau dikenal dengan istilah abad 21. Memang model gaya belajar siswa itu sudah, bahkan mereka sudah tidak gemar lagi Pak mereka itu kalau belajar melalui sistem metode ceramah. Sehingga saya senantiasa melakukan pengembangan diri untuk apa?
untuk menerapkan model-model pembelajaran, bagaimana menerapkan supaya mereka itu merasa senang, nyaman belajar dengan kita, dengan apa ya. Sejujurnya saya kalau di pembelajaran di kelas Pak, bahkan itu hampir tidak semuanya Pak sesuai dengan perencanaan yang kita buatkan sebenarnya. Namun seperti misalnya dengan pembelajaran dengan menayangkan video, kita tidak harus mentok memaparkan materi seputar dengan video pembelajaran itu saja, karena mereka itu pun membuat jenuh mereka juga Pak. Tapi kita alihkan dengan video-video sedikit humor atau sedikit yang membuat mereka itu tertarik untuk belajar gitu. Kemudian yang kedua Pak, kalau saya di kelas itu memang menerapkan kepada siswa, saya membolehkan menggunakan handphone Pak, karena memang dari handphone mereka juga bisa belajar. Kita tidak bisa memungkiri, dan saya sampaikan kepada peserta didik saya, kalian boleh memegang handphone tapi tunggu instruksi dari saya. Kita memang belajar pendidikan agama Islam, tapi kita juga harus berdigitalisasi. Kalau saya bilangkan kepada peserta didik saya seperti itu. Tapi tunggu instruksi dari saya. Ada saatnya nanti mengerjakan soal-soal pun saya sering menggunakan dari link-link saja saya berikan, tidak lagi menggunakan tulis menulis, karena itu yang disukai oleh mereka Pak. Jadi ini ada soal anak-anak Bapak buatkan di dalam Google Form. Kalian tinggal baca, klik saja. Tapi tentunya kita buat soal yang bentuknya panjang sehingga mereka bisa menganalisis, membaca, dan bagaimana supaya durasinya itu sedikit lebih seimbang. Karena kalau memang menulis kan bisa lama, karena dari menulis jadi lama. Tapi kalau mengklik saja kan mereka memang memerlukan soal-soal yang kita kemas lah Pak, sehingga mereka pun gemar belajar dengan kita, karena memang seperti itulah siswa kita sekarang Pak, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kalau saya sih seperti itu Pak, dan saya saat sekarang ini memang ingin merubah mindset bahwasanya Pak, mohon maaf nih Pak ya, sebagian rekan-rekan itu bahwasanya guru agama itu tahunya hanya ceramah, begitu ya Pak ya. Belajar agama kan hanya ceramah. Saya ingin menghilangkan mindset itu, bahwa tidak semua guru agama itu dalam hal mohon maaf Pak, dalam tanda kutip gaptek gitu kan Pak. Banyak anggapan orang-orang seperti itu, dan saya ingin merubah mindset seperti itu, karena memang kebetulan di sekolah saya memang guru-gurunya itu ada yang lumayan, ada yang menerapkan metode pembelajaran menggunakan fokus, ada juga yang tidak. Kita juga tidak boleh kalah. Maksudnya bukan berarti kita bersaing, maksudnya kita bagaimana pembelajaran itu, walaupun belajar agama kita juga bisa menarik gitu Pak. Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir dimulai dari Bu Mas Dolo. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu melaksanakan pembelajaran dengan berbagai karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik Ibu? Dengan perbedaan tingkat kecerdasan, perbedaan jenis kelamin, perbedaan asal daerah, perbedaan sekolah. Mereka berasal dari unsur yang bervariasi. Kira-kira dalam pembelajaran bagaimana cara Ibu melaksanakan pembelajaran sehingga mereka yang beraneka ragam itu tetap bisa menikmati dan melaksanakan proses pembelajaran semaksimal mungkin. Ibu Mas, silakan. Cara menghadapi mereka yang beragam Pak ya, yang pertama kita tidak perlu membeda-bedakan. Yang pertama, kemudian yang kedua, masalah kecerdasan mereka ada yang kurang, seperti baca Al-Quran lah ya Pak ya, ada yang kurang, ada yang tidak. Jadi artinya kalau yang dia kurang dalam pembacaan Al-Quran, ya kita buat di luar dari pembelajaran itu, kita berikan dia pembelajaran yang seperti metode lain, Iqra gitu kan Pak. Nah, jadi kalau yang sudah lumayan bacaan Al-Qurannya, ya kita bisa meneruskannya dengan baik, mengolah tajwidnya. Nah, seperti itu. Perbedaan-perbedaan itu sebenarnya memang buat kita jadi kreatif juga sebagai gurunya, karena memang kadang-kala dari suku saja pun ya, karena memang di tempat kami ini mayoritas memang itu orang-orang Batak ya Pak ya. Nah, jadi ngomongnya kasar tapi sebenarnya hatinya lembut loh Pak. Nah, itu. Kadang-kala saya ada juga memang yang orang Jawa, Ibu ini menyampaikan kasar kali gitu, tapi kok hatinya lumayan sih gitu. Nah, jadi
Artinya kita lah, pandai-pandai kita lah seorang guru itu. Guru itu memang harus pintar, harus melihat situasi kondisi itu, harus cerdas. Nah, itu Bang. Oke, lanjut Pak Watman. Siap, Pak. Ya. Dalam menurut saya dalam menghadapi anak yang heterogen, baik dia dari perbedaan dari intelektualnya, ekonominya, kemudian sukunya. Menurut saya dalam menghadapi anak-anak yang seperti itu adalah sebuah hikmah bagi kita sebagai guru. Lalu apa hikmahnya? Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut kita terpikir bagaimana menghadapi anak-anak yang beraneka ragam seperti ini. Sehingga memunculkan ide-ide bagi kita untuk membuat model-model pembelajaran yang akan bisa menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak dalam menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Di dalam pembelajaran, sebelum masuk ke pembelajaran, di awal-awal kita memakai dulu namanya tes diagnostik non kognitif. Jadi di sana kita petakan anak-anak ini berdasarkan kemampuannya, bagaimana hobinya, kita lihat di sana. Nanti dari hasil dari tes diagnostik itu, kita nanti tahu bagaimana nih situasi menghadapi anak seperti ini. Jadi ketika di dalam pembelajaran, kita sudah tahu bahwa hobi anak ini seperti ini, gaya belajarnya seperti ini, kemudian dia biasanya seperti ini dalam keluarganya, tentu kita akan membentuk dia di dalam sebuah kelompok. Makanya tadi saya memakai metode pembelajaran jigsaw. Itu adalah sebuah kelompok kecil yang berasal dari anak-anak yang heterogen. Nah, jadi di sana mereka dikelompokkan di dalam satu kelompok, sehingga ketika kita mengajar dalam lokal, kita tidak ada kesan apa. Kita tidak boleh menampakkan kesan membeda-bedakan peserta didik. Semua peserta didik memiliki hak yang sama. Jadi dalam mengajar, semua peserta didik memiliki hak yang sama, sehingga kita memperlakukannya dengan teman-temannya juga seperti teman-temannya yang lain. Jadi kita tidak berlaku adil terhadap peserta didik semua. Itu Bapak yang saya sampaikan. Oke, tunggu sebentar ya Pak Nazarullah, sebentar aja. Sebentar. Ya, Pak. Terakhir. Cepat terakhir ya. Bu Mas Juliana luar biasa ya Bu. Masih di sekolah Ibu? Masih sekolah Pak. Oh, Saya juga masih di sekolah nih Pak Raul. oh Pak Nazarul di sekolah juga ya? Iya, kalau di rumah si kecil nanti mengganggu. Soalnya kita yang Saya juga mau di sekolah sering terganggu jaringan. Makanya saya pulang ke rumah aja. Oke, lanjut Pak Nazarul dengan pertanyaan yang sama. Baik. Saya Pak Nazarul. Pak Nazarul. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya coba menjawab terkait mengenai keanekaragaman murid ya Pak ya. Nah, mengenai keanekaragaman murid, apa sih yang harus kita lakukan? Sederhananya Pak, pertama saya melakukan pendekatan. Pendekatan secara personal begitu ya Pak ya. Karena kenapa demikian Pak? Anak sekarang itu ya seperti itu Pak. Nggak bisa juga kita harus serius-serius sekali dalam belajar gitu kan. Tidak bisa kejam-kejam kali. Lantas kita melakukan pendekatan Pak. Pendekatan secara individual, personal mereka. Kemudian yang kedua adalah dengan merangkul Pak ya. Dengan merangkul mereka supaya kita mengetahui, karena latar belakang peserta didik itu berbeda-beda dan kita tidak mengetahui. Dan sebagai guru kita wajib mengetahui latar belakang siswa kita, baik itu latar belakang sukunya, berasal dari keluarga yang bagaimana, lingkungan rumahnya bagaimana,
kita harus mengetahui itu untuk mengetahui keanekaragaman murid itu dan supaya kita bisa mengambil tindakan berdasarkan keanekaragaman murid itu tadi apa sih yang harus kita lakukan. Nah, jadi yang saya lakukan itu Pak, sederhananya seperti itu. Lalu sedikit tambahan mungkin kalau anak milenial sekarang ini ya Pak, berdasarkan pengalaman saya zaman now ya istilah kita ya Pak ya, bahwasanya pembelajaran itu ya memang mereka menyukai hal-hal yang unik gitu ya Pak ya, karena mereka beraneka ragam itu tadi sehingga menyebabkan mereka itu sebenarnya unik, peserta didik itu unik, dan bagaimana kita bisa meminimalisir keunikan yang dimiliki oleh peserta didik itu Pak. Bagaimana sedemikian rupa lah kita bisa dapat benar-benar merangkulnya, memberikannya motivasi dengan pendekatan personal, dengan mengikuti sesuai dengan kehendak mereka itu seperti apa, supaya mereka pembelajarannya pun bisa mereka terima. Dan ada benarnya juga sesuai dengan istilah daripada Ki Hajar Dewantara ya, berhamba kepada murid katanya Pak ya, sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, memang walaupun sebenarnya kita belum menggunakan kurikulum merdeka, sedikit-sedikit mengadopsi daripada aplikasi atau pengimplementasian kurikulum merdeka itu seperti apa ya, salah satunya dengan berhamba kepada murid. Bagaimana kita benar-benar, guru ini sebenarnya melayani Pak, melayani murid, bagaimana mereka itu bisa tunduk dan patuh tapi juga tidak menakutkan. Kalau saya sih seperti itu Pak, untuk melakukan ataupun mengantisipasi daripada keanekaragaman yang dimiliki oleh peserta didik. Saya rasa cukup itu saja Pak, sederhananya Pak. Terakhir Pak Abdul Rauf. Ya, baik Pak, terima kasih. Dalam teori keragaman Pak, saya lebih kepada cara berpikir Benjamin Bloom yang disebut dengan taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang paling rendah hingga jenjang yang paling tinggi Pak. Jadi keragaman peserta didik itu adalah merupakan karakteristik yang dimiliki oleh setiap peserta didik, baik itu keragaman agamanya, mulai dari agamanya, beda agama, suku, budaya, fisik, kemudian gender, latar belakang keluarga, kemudian kemampuan dan kelebihan masing-masing peserta didik itu sendiri Pak. Jadi kalau sudah seperti ini, terjadilah klasifikasi pengelompokan Pak. Saya selalu lakukan itu di siswa ketika ada yang memiliki permasalahan, kita bilanglah broken home, yang orang tuanya berpisah, itu secara tersendiri saya panggil sendiri. Yang saya bangun itu yang pertama kali adalah spiritualnya Pak, spiritual ibadahnya supaya tidak mudah dan gampang berputus asa. Ketika itu nanti sudah kita bimbing, maka semangat dia akan kembali untuk belajar. Itu yang terutama. Yang pertama itu saya anggap itu kelompok yang rendah karena dia tidak mampu lagi mengikuti pelajaran karena banyaknya berpikir dengan permasalahan keluarga. Kemudian yang kedua, ketika terjadi pengelompokan-kelompokan di antara yang sebenarnya tidak ada yang bodoh, hanya saja kurang fokus anak-anak itu belajar. Jadi pengelompokan-pengelompokan itu sudah saya daftar, nanti di waktu atau di luar jam-jam belajar formal kita itu nanti kita buat lagi Pak penjadwalan itu supaya memang untuk membangkitkan semangat gairah belajarnya itu jangan sampai mereka itu putus gitu, hanya datang ke sekolah kemudian nggak datang guru senang, nggak belajar senang, kan ini kebiasaan siswa biasa kan seperti itu. Jadi dasar pengelompokan itu yang saya buat. Yang pertama membangun spirit mereka, apa fungsi belajar, apa tujuan belajar, terus setelah kalian belajar ini mau ngapain, kan gitu Pak. Jadi memang saya lebih kepada penyemangatan hidup mereka, membangun spirit agama mereka supaya tidak mudah berputus asa, sehingga mereka termotivasi dalam belajarnya lebih semangat dan berprestasi. Itu yang saya bangun selama ini Pak, itu yang saya apakan, pengalaman lah saya bilang. Ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini 3 tahapan kegiatan untuk kompres sudah selesai kita laksanakan, mulai dari
kemampuan baca tulis Al-Quran, kemudian tadi cuplikan sedikit tentang kegiatan pembelajaran, dan terakhir tentang tanya jawab beberapa hal yang menurut saya masih merupakan hal yang menjadi konsumsi Bapak Ibu tiap hari, mulai dari PPG atau sebelum PPG pun masih berkaitan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Karena semua kegiatan tahapan sudah selesai, ada yang mau Pak Ibu tanyakan, silakan. Cukup ya? Kawan-kawan yang lain mungkin Pak. Kalau secara keseluruhan ini sudah selesai, dan mudah-mudahan saya lihat dari gambaran secara umum mungkin tidak ada yang bermasalah. Mudah-mudahan nanti malam bisa saya upload nilainya, dan paling lama nanti jam 00 itu sudah Bapak lihat hasil akhirnya tentang kegiatan kompre, dan Bapak Ibu persiapkan diri untuk masuk ke tahapan PPL kalau tidak salah setelah ini, Pak. Iya. Izin Pak, terkait dengan kegiatan ini, apa ada yang kita upload lagi ke Bapak atau gimana Pak? Bapak buka LMS, kira-kira apa yang dibutuhkan? Kalau Bapak Ibu sudah, kalau yang saya tahu untuk kompre hanya upload RPP. Oh itu aja ya Pak? Upload RPP, kemudian ditandai satu yang akan saya nilai, kemudian praktek, pelaksanaan mulai dari uji coba, bukan uji coba, pengenalan kemampuan baca tulis Al-Quran, kemudian review praktek mengajar, kemudian terakhir baru tanya jawab tentang materi kegiatan kompre ini. Berarti secara umum semua tahapan sudah Bapak Ibu lalui. Tugas Bapak Ibu sudah selesai, tinggal saya lagi yang harus menuntaskan pemberian penilaian sampai jam 00, sehingga nanti di hari esoknya Bapak Ibu sudah bisa melihat dan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Baik Pak. Amin. Oke ya. Makasih, Dan Pak. ini saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian ini terus istimewa kepada Pak Nazarul, walaupun dapat kesempatan cuma satu kali untuk komplit, tapi diminta standby oleh teman-teman yang lain untuk ngerekam. Alhamdulillah Pak, nggak apa-apa Terima kasih Pak. Pak. Nah, Alhamdulillah Pak, kebetulan Pak Nazarul ini memang skillnya di teknologi luar biasa Pak. Iya. Si Guru belajar abad juga. 21 Pak. Iya. Mudah-mudahan. Masuk dia guru abad 21. Guru abad 21. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, Pak Sama-sama, Nazarul, Pak. Pak Abdul, dan Pak Watman, dan khusus Ibu Mas. Ini Ibu, perjuangan Ibu cukup Luar biasa Pak. Luar biasa. Iya. Karena ini saya lihat tadi Bapak Ibu bolak-balik keluar ruangan, balik lagi keluar, masuk lagi ke ini. Iya, Pak. Sehingga saya berharap tadi memang apapun kondisinya saya akan bantu Ibu untuk bisa tetap kompre walaupun tidak bisa gabung di Google Meet atau Zoom. Jadi saya punya kewajiban. Bertarung dengan jaringan tidak bisa dibantu Pak ya. Iya. Saya bisa bantu Ibu kalau Ibu ikut, tapi kalau Ibu tak ikut saya tidak bisa bantu. Iya. Iya. Walaupun kondisinya alternatif terakhir nanti kita akan laksanakan dengan video call melalui WA. Tapi karena Ibu tetap berusaha, ternyata memang bisa selesai juga sampai sekarang, dan Ibu selesai, teman-teman yang lain selesai, Ibu juga selesai, Bu. Jadi tidak usah Ibu khawatirkan lagi. Mudah-mudahan di kegiatan berikutnya tidak ada kendala, karena di kegiatan ada juga tagihan kegiatan Bapak Ibu untuk harus video conference beberapa kali di kegiatan PPL 1, RPP 1, RPP 2, dan nanti PPL 2, RPP 3. Mudah-mudahan Ibu tetap bisa menyelesaikan sampai tahapan terakhir, dan ini merupakan, kalau ini sudah mau masuk ke tahap akhir. Jangan sampai nanti justru pada bagian akhir Ibu bermasalah lagi nanti. Kita doakan kita semuanya bisa menyelesaikan sampai nanti ke tahapan UP, dan mudah-mudahan bisa lulus semuanya tanpa harus. Amin. Amin Pak. Amin. Amin ya Allah. Amin. Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk kompre sudah selesai, walaupun saya belum kirim nilainya, tapi minimal gambaran umum sudah bisa dapat gambaran. Tinggal lagi kewajiban dan tugas saya untuk memberikan poin penilaian di LMS. Untuk hari ini cukup, dan ini lebih kurang
kalau durasi waktu kita di dalam ruang virtualnya lebih kurang 3 jam, dari jam 2 tadi kita nunggu Pak Abdul Rahab agak lama tadi ya. Ya Pak. Dengan Mas. Tapi yang pelaksanaannya secara keseluruhan lebih kurang 2,5 jam. Tapi minimal semua tahapan sudah kita lalui dan saya bisa memberikan poin penilaian dari aspek-aspek dan rubrik penilaian yang sudah diberikan kepada dosen pembimbing. Dan untuk hari ini saya rasa cukup, kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak Nazarul, Pak Mudah-mudahan Abdul kita sehat Rauf, Pak selalu. Watman. Oke, Sama-sama, Pak. Pak. Ya. Amin. Terima kasih Amin. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Semuanya Pak. doa yang sama untuk kita semuanya. Amin ya Allah. Amin. Ya. Ya. Oke, saya izin live duluan ya. Saya harus ke kampus lagi untuk store Siap, jaring. Pak. Iya Pak, Siap, siap Semoga Pak. Pak tetap sehat ya Pak. Amin. Amin Amin. Pak. Makasih Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.